Halo semua, balik lagi bareng gua Vian Rafe. Dan karena banyak banget yang request tentang alur cerita Wudong Tiankun, jadi gua bakalan coba bawain alur ceritanya. Buat kalian yang baru aja gabung di channel gua, kalian bisa langsung cek playlist di channelnya. Di situ kalian bakalan lihat alur cerita apa aja yang pernah gua bawain sebelumnya, dan di situ akan tersusun rapi ya. Yuk, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lingdong yang berencana untuk memburu binatang petir iblis ini tiba-tiba terdengar suara di atas gunung. Buar! Saat ini Lingdong mengamati dengan seksama gerakan yang terjadi di bawah. Awan badai di langit mulai bergemuruh hebat. Saat awan badai mulai bergemuruh semakin keras, tiba-tiba di dalam gunung raksasa itu raungan yang sangat jelas bergema. Wow! Petir lain melesat ke bawah, namun kali ini petir itu langsung menghantam puncak gunung itu. Setelah itu puncak gunung mulai bergetar ketika cahaya perak yang cemerlang meledak dari atas gunung. Buar! Seekor binatang iblis besar muncul di sana. Kulit binatang ini bukanlah bulu biasa, itu tampak seperti armor kristal. Benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Di antara setiap binatang iblis yang Lingdong temui sebelumnya, aura binatang ini adalah yang paling menakutkan dan kuat. Melihat itu, Lingdong lalu berkata, apakah ini yang disebut dengan binatang kristal petir yang legendaris itu? Dia memang berbeda dari binatang iblis biasa, ucap dari Lingdong. Xiao Diao lalu berkata melihat ini. Di masa lalu aku pernah bertemu dengan binatang kristal petir yang berkali-kali lebih kuat dari ini. Dia masih belum ada apa-apanya, ucap dari Xiao Diao. Buar, buar, buar. Petir besar mengalir turun dari awan dan dengan ganas membordar-bardir tubuh binatang kristal petir ini. Buar, buar. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, binatang kristal ini lalu mengaum dengan keras. Jika binatang kristal petir ini berhasil menahan ini, kekuatannya akan melonjak. Namun jika gagal melakukannya, meskipun itu adalah pemakan petir, tubuhnya masih akan tercabik-cabik oleh petir yang begitu kuat. Setelah petir pertama turun, serangkaian petir besar kemudian jatuh dari langit. Binatang kristal petir itu tampaknya kesulitan untuk bertahan, ucap dari Lingdong. Xiao Diao lalu berkata, hei, lihat, petir ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang pernah kamu serap. Silahkan coba kalau kamu berani. Aku jamin kamu tidak akan bisa menahannya satu petir pun, ucap dari Xiao Diao. Lingdong melihat ini, dia lalu berkata, oh benarkah begitu? Hehehe, ucap dari Lingdong. Pretek-pretek, buar! Petir dengan ukuran yang sangat besar menghantam binatang itu. Petir yang menakutkan. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada binatang kristal petir ini. Setelah menerima petir yang sangat besar tadi, dia tidak mungkin mati bukan? Tanya dari Lingdong. Raungan binatang itu sekali lagi terdengar. Tetapi raungan kali ini jelas lebih lemah dari sebelumnya. Saat ini tubuh binatang kristal petir itu sangat redup. Retakan telah muncul pada armor tubuhnya. Tetapi tampaknya ada lapisan armor kristal yang lebih terang jauh di dalam retakan itu. Ketika armor kristal ini berhasil tumbuh, kekuatan binatang kristal petir akan meningkat. Dia sepertinya telah berhasil, ucap dari Lingdong. Sementara itu di kejauhan Diteng berteriak, siapkan formasi. Baik pak, pasukan keluarga sudah siap saat ini. Banyak pasukan menyebar ke dalam formasi. Yuan Power menyembur keluar dan tali Yuan Power melesat. Dalam sekejap mereka telah mengepung binatang kristal petir ini. Sementara keluarga bergerak, di sisi lain keluarga Liu tali Yuan Power juga ditembakkan. Dalam sekejap tali itu juga mengikat binatang kristal petir ini. Buar! Serangan tiba-tiba ini menyebabkan binatang kristal petir mengaum dengan marah.
petir meledak dari tubuhnya dan langsung mematahkan ikatan tali Yuan Power yang membelenggunya. Begitu binatang kristal petir ini telah bebas dari berbagai besar ikatan tali, sosok manusia tiba-tiba muncul di langit. Sebuah pedang besar yang berlapis Yuan Power yang sangat kuat berusaha menebas binatang itu. Kekuatan yang kuat itu menyebabkan lebih banyak retakan terbentuk pada armor kristal yang menutupi tubuhnya. Dia membuka mulutnya dan menembakkan petir ke arah sosok itu. Setelah melihat petir menyambar, pedang besar itu sekali lagi menebas dan menahan serangan itu. Teman lamaku, Diteng, karena kamu terlihat kesulitan sendirian, biarkan aku membantumu. Sebuah suara sekali lagi terdengar di langit. Setelah itu pedang lain menyerang dengan kejam ke arah binatang itu. Liu Kui, kau hantu tua. Kau membantuku karena ingin merebutnya, bukan? Tanya dari Diteng. Keluarga Liu tertarik pada harta karun seperti ini. Bagaimana mungkin kita bisa melewatkan hal seperti ini? Apakah kamu berpikir bahwa hanya keluarga Di yang bisa memperoleh informasi itu? Ucap dari Liu Kui. Di puncak gunung yang jauh, Lindong mengamati situasinya. Tombak sisik surgawi kuno sudah berada di tangannya. Dan Yuan petir matahari juga perlahan melonjak di tubuhnya. Dia siap melepaskan kekuatannya yang tangguh kapan saja dia mau. Lindong melihat ada bola petir yang muncul. Dia bisa merasakan kekuatan petir yang sangat kuat dan murni darinya. Itu sumber petir, ucap dari Xiao Diao. Ekspresi serakah tiba-tiba muncul di mata Diteng dan Liu Kui. Yuan Power menyembur keluar. Mereka langsung berubah mencoba meraih sumber petir itu. Meskipun binatang kristal petir adalah binatang iblis, dia tidak sepenuhnya bodoh. Dia tidak akan membiarkan sumber petirnya direbut siapapun. Sumber petir itu tiba-tiba bergetar dengan kuat dan gelombang petir muncul darinya. Pokoknya menggambarkan situasinya begitulah. Ribet amat Dardedor sama duduarnya. Karena gelombang petir itu, telapak Yuan Power, Diteng dan Liu Kui langsung musnah. Ketika mereka terkena pukulan ganas itu, kedua wajah mereka menjadi pucat dan mereka memuntahkan seteguk darah. Rebut sumber petir itu, ucap dari Diteng dan Liu Kui berteriak. Lalu pasukan keluarga Di dan keluarga Liu langsung bergerak. Mereka lalu mengayunkan tangan ke depan. Serantaian tali Yuan Power diarahkan ke sumber petir itu. Buar. Namun saat tali Yuan Power itu melesat ke arah sumber petir, tiba-tiba bayangan tombak muncul dan dengan tebasannya menghancurkan tali Yuan Power itu. Kemudian Lindong meraih sumber petir itu. Saudara Diteng, aku akan mengambil sumber petir ini terlebih dahulu ya. Tolong tahan pasukan keluarga Liu. Aku akan menunggumu di tempat biasa, ucap dari Lindong. Pinter banget anjir Lindong memprovokasinya. Salut. Lindong pun tertawa terbahak-bahak saat dia dengan cepat pergi dari sana. Semua pasukan keluarga dibingung karena mereka tidak tahu kapan Diteng membuat kesepakatan dengan Lindong. Diteng, kamu diam-diam mengutus orang untuk mengambil sumber itu tiba-tiba ya, ucap dari Liu Kui. Hei orang tua bodoh, gunakan otakmu. Anak itu jelas menipu kita saat dia melarikan diri begitu saja. Dia mendapatkan sumber petir. Ayo hentikan dia goblok, ucap dari Diteng. Tangkap anak itu, ucap dari Liu Kui dan Diteng berteriak. Nah, aku sudah baik kepadamu, namun kamu masih berani melawan keluarga Di. Hari ini aku harus mencabik-cabik tubuhmu, ucap dari Diteng. Anak ini benar-benar licik. Aku hampir membiarkannya melarikan diri dan mempercayai ucapannya, ucap dari Liu Kui. Lindong sadar dia tidak akan mudah untuk melarikan diri. Dia menyimpan sumber petir di atas tas Qiankunnya. Mengapa kalian berdua bertindak seperti ini? Takdirlah yang mempertemukan pemilik harta karun ini. Kalian harusnya tidak melawan takdir, ucap dari Lindong. Setelah kami membunuhmu, kami akan menjadi orang yang ditakdirkan untuk itu, ucap dari Diteng. Hantu tua Liu Kui, mari bergabung denganku dan bunuh bajingan licik ini. Setelah itu kita bisa memutuskan siapa yang berhak mendapatkan sumber petir ini. Bagaimana menurutmu, ucap dari Diteng. Baiklah, anak ini terlalu licik.
Jika kita tidak menghabisinya, aku tidak akan bisa tenang, ucap dari Liu Kui. Segera setelah itu mereka melesat. Lingdong kembali mencoba untuk melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri ya, ucap dari Diteng. Namun saat mereka berdua dengan cepat mengikuti di belakangnya, Lingdong tiba-tiba berhenti dan dia mengayunkan tombak kuno di tangannya. Teknik tombak sisik surgawi kuno, tombak sisik ikan, teknik tombak sisik surgawi kuno, tombak sisik ular piton, teriak dari Lingdong. Lalu seekor ikan Yuan Power dan piton Yuan Power muncul dan melesat ke arah mereka berdua. Teknik pedang gunung berat, teknik penghancur tulang, teriak dari Diteng dan Liu Kui. Buar, buar. Serangan pedang dan tombak bertabrakan. Lalu kekuatan angin yang sangat kuat meletus darinya. Kekuatan gabungan mereka benar-benar luar biasa. Teknik tombak Lingdong langsung hancur seketika. Kemudian bayangan pedang diarahkan ke tubuhnya saat mereka membentuk formasi menyerang yang tangguh dan menjebak Lingdong. Lingdong juga menyadari rencana mereka. Dia kemudian mengaktifkan Yuan Petir Matahari Agung. Kulit di tubuhnya mulai berubah menjadi perunggu. Teknik tombak sisik surgawi kuno, tombak sisik naga, teriak dari Lingdong. Cahaya keemasan menyembur dari tombak kuno Lingdong. Buar, buar, bebe, buar, 2000. Serangan naga itu melintas di langit sebelum dengan kejam menghantam Diteng dan Liu Kui. Buah! Diteng dan Liu Kui terpental ke belakang. Terima kasih atas hadiahmu. Aku senang sekali mendapatkan sumber petir ini, ucap dari Lingdong. Dengan cepat dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri menggunakan kecepatan penuhnya. Dalam sekejap mata dia berlari ke dalam hutan yang luas. Cepat cari dia, teriak dari Diteng. Pasukan keluarga Di dan Liu langsung menyerbu ke dalam hutan yang luas. Sementara itu, Lingdong yang bersembunyi di semak belukar yang lebat jauh dari semua pasukan itu berada, dia melakukan semua yang dia bisa untuk menekan kehadiran dan pernapasannya. Dia sekali lagi melirik ke langit. Di sana dia samar-samar melihat Diteng dan Liu Kui mencari-cari dia kemana-mana. Lingdong telah merebut sumber petir tepat di hadapan mereka berdua. Tindakan ini membuat Diteng dan Liu Kui sangat marah. Mereka telah merencanakan dan mempersiapkan operasi ini begitu lama. Namun pada akhirnya mereka berakhir tanpa hasil apapun. Hutan ini telah dikepung oleh keluarga Di dan Liu. Akan agak merepotkan untuk keluar dari sini. Saat ini rencana terbaik adalah menyerap sumber petir ini dulu. Jika aku bisa mencapai tahap lanjut tubuh petir perunggu atau maju ke master simbol segel keempat, aku akan mampu mengalahkan salah satu dari mereka, ucap dari Lingdong. Dari apa yang dia lihat, Diteng dan Liu Kui jelas berniat membunuhnya. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya saat ini, itu akan membahayakan baginya. Lingdong lalu berkata, "Oh ya, aku tidak tahu kemana Xiaoyan menghilang. Aku harus menemukannya terlebih dahulu sebelum aku mencari tempat terpencil untuk menyegel diri dan memperbaiki sumber petir ini," ucap dari Lingdong. Lingdong melihat sekelilingnya dan dia masih belum menemukan jejak Xiaoyan. Lingdong melakukan perjalanan melalui hutan lebat. Sekitar 10 menit dia akhirnya berhenti di bawah pohon besar. Di sini dia menemukan Xiaoyan dengan tubuh penuh luka, seolah-olah baru saja mengalami pertempuran sengit. Tetapi yang paling mengejutkan Lingdong adalah sebuah mayat raksasa di bawah cakar Xiaoyan. Ini adalah mayat binatang kristal petir yang sumber petirnya baru saja aku renggut. "Ini apakah ini dilakukan olehmu?" ucap dari Lingdong. "Rar, rar, rar." Xiaoyan lalu mengaung. "Hei, harimau bodoh, ini ternyata sedikit berguna ya," ucap dari Xiao Diao. Sebagian besar kekuatan binatang kristal petir terkandung di dalam sumber petir. Namun darah dan dagingnya sangat bermanfaat bagi binatang iblis. Selain itu, ada beberapa mutasi dalam darah harimau bodoh ini yang memungkinkannya memiliki kemampuan adaptif yang sangat kuat. Ini akan sangat bermanfaat untuk Xiaoyan, ucap dari Xiao Diao. Lingdong lalu menganggukkan kepalanya. Lalu Lingdong menemukan ada jejak petir di tubuh Xiaoyan dan di bagian bulu merahnya tampak bersinar. "Apa ini?" tanya dari Lingdong. "Jangan khawatir, itu hanya penyempurnaan kekuatan binatang kristal petir. Harimau bodoh ini benar-benar beruntung. Binatang kristal petir ini berhasil maju
Dan meskipun kekuatannya belum pulih, darah dan dagingnya di dalam tubuhnya telah sepenuhnya diperkuat. Setelah diubah menjadi makanan, energi di dalamnya juga akan terserap. Kali ini kekuatan harimau bodoh ini mungkin akan meningkat, ucap dari Xiao Diao. Setelah mendengar ini, Lingdong akhirnya menghela nafas lega. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi. Pertama-tama kita harus menemukan tempat untuk memperbaiki sumber petir ini, ucap dari Lingdong. Mereka akhirnya menemukan sebuah gua yang sangat tersembunyi. Lingdong langsung memulai penyempurnaan sumber petir yang dia dapatkan di gua itu. Buar! Suara petir terdengar dari tubuh Lingdong dan kilat menutupi seluruh tubuhnya. Seketika, kekuatan petir yang kuat membanjiri salurannya. Kekuatan petir di dalam sumber petir terlalu kuat. Bahkan kecepatan pemurnian tubuh petir Matahari Agung tidak bisa mengejarnya. Sepertinya aku harus membuka saluran terakhir dari tubuh petir Matahari Agung, ucap dari Lingdong. Ledakan Yuan Power yang sangat kuat dibebankan ke saluran itu. Saluran tubuh Lingdong mulai gemetar hebat. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa saluran ini mulai menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Buah, bebek, 2000. 44 saluran tubuh petir Matahari Agung akhirnya sempurna. Kekuatan Yuan Lingdong mulai tumbuh lebih kuat. Perubahan revolusioner ini juga terjadi di istana Nirwana miliknya. Mata Lingdong yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat ini. Buar! Sebuah gelombang meletus dari tubuhnya. Akhirnya aku berada di tahap penciptaan bentuk, ucap dari Lingdong. Dia akhirnya menyelesaikannya. Lingdong perlahan mengepalkan tinjunya. Karena dia jelas merasakan kekuatan hebat berkumpul di telapak tangannya. Saat ini dia sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan praktisi tahap Yuan Dan yang sempurna. Hanya dengan satu pukulan saja, bahkan tanpa menggunakan Yuan Power. Buar! Lingdong meninju batu setinggi 2 orang. Tinjunya seperti pisau yang mengiris tahu. Inikah kekuatan tahap penciptaan bentuk, ucap dari Lingdong. Saat ini kekuatan Yuan, energi mental dan kekuatan tubuhnya beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat dia baru saja meninggalkan Kotayan. Nah, kali ini kamu benar-benar lebih kuat, ucap dari Xiao Diao. Sumber petir itu memang sesuatu yang sangat bagus, ucap dari Lingdong. Xiao Diao lalu berkata, meskipun kamu baru saja maju ke tahap penciptaan bentuk, jika kamu dihadapkan dengan pertarungan 1 lawan 1, kamu pasti bisa mengalahkan praktisi tahap penciptaan bentuk awal, ucap dari Xiao Diao. Buar! Tiba-tiba ada suara keras yang bergema. Retakan besar mulai muncul di seluruh gua dan batu-batu besar mulai berjatuhan. Gua ini sepertinya akan runtuh. Orang-orang itu akhirnya menemukan kita. Ada 2 praktisi penciptaan bentuk awal. Bagaimana bisa kamu mengatasinya? Ucap dari Xiao Diao. Serahkan saja kepadaku, ucap dari Lingdong. Di luar gua ada banyak pasukan keluarga Di dan Liu telah mengepung tempat itu secara menyeluruh. Sementara itu, Diteng dan Liu Kui sama-sama berdiri di atas pohon raksasa. Mereka menatap gua yang hampir runtuh itu. Setelah mencari selama beberapa hari, mereka akhirnya memastikan bahwa Lingdong bersembunyi di sana. Kali ini aku ingin melihat bagaimana bajingan kecil itu bisa melarikan diri, ucap dari Diteng. Buar! Batu-batu raksasa tiba-tiba terbang keluar menghantam para pasukan yang berada di mulut gua. Bajingan kecil, keluarlah sekarang, ucap dari Diteng. Teman lamaku Diteng, kenapa kamu terburu-buru? Kalian telah membawa begitu banyak pasukan. Kenapa kamu masih takut? Aku akan melarikan diri, ucap dari Lingdong. Suaranya terdengar dari mulut gua yang mulai runtuh. Tidak lama kemudian dia pun muncul. Dia sudah berada di tahap penciptaan bentuk saat ini, ucap dari Diteng. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Lingdong berhasil bisa melarikan diri atau mengalahkan Diteng dan Liu Kui? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian ya. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan
Bagi kalian yang suka akan alur cerita Wudong Tiankun yang gua bawain ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Dan itu udah cukup ngebantu buat gua. Dan terima kasih banyak karena selalu stay tune di channel gua, dan semoga sehat selalu untuk kalian beserta keluarga yang kalian cintai. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.